Wahai para pelajar dan para orang tua yang memiliki anak sekolah, ada informasi penting mengenai BLT anak sekolah dan jumlah nominal atau besaran bantuan yang disiapkan pemerintah mencapai 4,4 juta rupiah. Bagi para orang tua yang memiliki anak sekolah yang memenuhi syarat agar menggunakan kesempatan ini, karena dari informasi semula hanya berlaku hingga tanggal 31 Desember 2023. Namun, ada kebijakan baru diperpanjang hingga tanggal 31 Januari 2024. Simak info lengkapnya untuk mengetahui bagaimana syaratnya, namun setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan terberkati. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, terkait ada informasi penting bagi para orang tua yang memiliki anak sekolah, pemerintah menyiapkan BLT yang diperuntukkan bagi anak-anaknya yang mengenyam pendidikan di sekolah dasar hingga pendidikan menengah atas. Pemerintah terus berkomitmen membantu guna meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak sekolah. Pemerintah telah menyiapkan BLT bagi anak sekolah dengan jumlah nominal atau besaran bantuan sebesar 4,4 juta rupiah. Nah, teman-teman, dikutip dari laman resmi pemerintah yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yaitu indonesiabaik.co.id dengan tema anak sekolah bisa dapat bantuan langsung tunai. Kebijakan pemerintah ini sudah ditetapkan dari beberapa tahun dan masih terus berlangsung di tahun 2023. Dan rencana di tahun 2024 akan dilanjutkan kembali. BLT anak sekolah ini yang merupakan bagian dari program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan di tahun 2023 dan akan dilanjutkan di tahun 2024, insya Allah. Pemerintah kembali memberikan bantuan kepada anak sekolah untuk tingkatan SD, SMP, dan SMA untuk masyarakat yang membutuhkan. Adapun besaran dana bantuan satu keluarga yang menerima BLT anak sekolah nantinya akan mendapat bantuan sebesar 4,4 juta dengan rincian sebagai berikut. Rp900.000 per tahun untuk siswa SD sederajat, 1,5 juta rupiah per tahun untuk siswa SMP sederajat, 2 juta rupiah per tahun untuk siswa SMA sederajat. Adapun syarat dana bantuan memiliki kartu Indonesia Pintar, terdaftar di lembaga pendidikan formal atau non-formal sesuai daerah masing-masing. Pemilik KIP harus terdaftar di data Dapodik Pendidikan, lembaga pendidikan. Bagi keluarga yang tidak memiliki KIP, pendaftaran BLT bagi anak sekolah dapat dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran ke lembaga dinas pendidikan terdekat dengan membawa kartu keluarga sejahtera atau KKS. Bagi siswa yang tidak memiliki KKS, maka orang tua dapat meminta surat keterangan tidak mampu SKTM dari RT RW hingga kelurahan sebagai syarat mendaftarkan ke Dinas Pendidikan. Untuk saat ini, BLT anak sekolah selain didapatkan dari bantuan PKH untuk komponen pendidikan, pemerintah juga menyiapkan program yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dan juga Kementerian Agama dengan nama Program Indonesia Pintar (PIP). Telah menjadi salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Pada tahap ketiga tahun 2023, dana bantuan PIP telah disalurkan untuk membantu membiayai pendidikan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan, penyaluran dana PIP tahap 3 telah dimulai pada awal Oktober dan akan berlangsung hingga Desember 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terbaru terkait dengan edaran resmi batas waktu aktivasi rekening siswa penerima PIP KIP tahun 2023 per 12 Desember 2023. Nah, di sini sudah ada suratnya per tanggal 12 Desember 2023. Hal pemberitahuan batas waktu aktivasi rekening PIP 2023 yang ditujukan kepada 1 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, 2 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Indonesia. Isi suratnya saya bacakan supaya teman-teman dapat memahami isinya secara seksama. Dengan hormat, kami sampaikan, sebagaimana Permendikbud nomor 10 tahun 2020 dan Persesjen nomor 14 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Dikdas dan Dikman, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek telah selesai melaksanakan penyaluran kepada 17.927.992 peserta didik penerima PIP. Seluruh dana disalurkan ke masing-masing rekening simpel atas nama peserta didik yang tercantum pada SK pemberian PIP tahun 2023.
Berdasarkan laporan dari Bank Penyalur per 30 November 2023, dari jumlah tersebut masih terdapat 4.286.021 peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening Simpel PIP tahun 2023 yang terdiri dari 2.936.909 peserta didik SD, 494.963 peserta didik SMP, 333.333 peserta didik SMA, dan 520.816 peserta didik SMK. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal sebagai berikut. 1. Batas waktu aktivasi rekening yang semula tanggal 31 Desember 2023 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 dengan pertimbangan memberikan peluang lebih bagi peserta didik calon penerima PIP untuk melaksanakan aktivasi rekening. 2. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut rekening belum diaktifasi, maka terhadap dana PIP tersebut akan dilakukan proses pengembalian dana ke kas umum negara sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Data peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening dapat diunduh melalui aplikasi Si Pintar pip.kemdikbud.go.id. 4. Aktivasi rekening PIP dilaksanakan di Bank Penyalur. Untuk jenjang SMA, SMK, SMA LB, dan paket C di Bank Negara Indonesia BNI. Untuk jenjang SD, SMP, SDLB, SMPLB, paket A, dan paket B di Bank Rakyat Indonesia BRI. Dan khusus Provinsi Aceh, semua jenjang di Bank Syariah Indonesia BSI. 5. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota diharapkan melaksanakan percepatan dan mengawasi proses aktivasi rekening PIP di wilayah. Nah, jadi di sini penekanannya bagi para pelajar dan orang tua yang memiliki anak sekolah, bila saja anak sekolahnya belum menarik bantuannya, agar segera memprosesnya sebagaimana isi surat. Dan ada perpanjangan aktivasi rekening yang semula hingga tanggal 31 Desember diperpanjang menjadi 31 Januari 2024. Nah, teman-teman, untuk penyaluran dana PIP Kemdikbud tahun 2023 kini telah memasuki termin ketiga. Adapun pedoman pencairan bantuan PIP tahap 3 2023, proses pencairan dana bantuan PIP tahap 3 bergantung pada masing-masing sekolah. Satuan pendidikan perlu memberikan informasi kepada siswa penerima PIP sesuai dengan surat keputusan SK pemberian. Dan sebelumnya, aktivasi rekening harus dilakukan. Nah, lantas bagaimana cara mencairkan dana PIP 2023? Jika nama siswa telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PIP, maka pencairan dana bisa dilakukan. Berdasarkan Persesjen Kemdikbudristek Republik Indonesia nomor 14 tahun 2022, berikut adalah cara untuk mencairkan bantuan PIP tahap 3. Membawa buku tabungan simpanan pelajar simpel. Kemudian, teman-teman perlu sediakan identitas pengenal siswa atau orang tua siswa, wali siswa. Selanjutnya, persiapkan kartu debit instan rekening simpel sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Penyalur. Nah, tentunya bagi yang bisa mencairkan dana PIP ini adalah siswa yang telah aktivasi rekening. Aktivasi rekening PIP Kemdikbud 2023 merupakan syarat bagi penerima bantuan langsung tunai BLT. Jika tidak melakukannya, maka status sebagai siswa penerima manfaat dapat menyebabkan bantuan tidak cair. Cara aktivasi rekening PIP Kemdikbud 2023, sebenarnya proses aktivasi rekening sangatlah mudah, teman-teman. Anda cukup mengikuti petunjuk dan arahan yang diberikan. Aktivasi rekening PIP Kemdikbud 2023 dapat dilakukan dengan mengirimkan berkas syarat yang diperlukan ke bank penyalur terdekat. Beberapa bank penyalur yang dapat Anda gunakan adalah BRI untuk jenjang SD dan SMP, BNI untuk jenjang SMA dan SMK, dan BSI untuk Provinsi Aceh. Semoga program PIP menjadi langkah positif menuju masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian informasi kali ini mengenai BLT anak sekolah. Semoga berita ini bermanfaat. Saya Amran, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.